Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridailah bismillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna umatina wajadna syai'na wa musannifat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan pembacaan kitab Sulamut Taufik. Bahwa kemarin nyampe kepada al-wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bithawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqabi. Wal wajibu, kemarin dijelaskan bahwa setelah basmalah, hamdalah dan pembacaan syahadat, selawat dan salam kepada Rasulullah, dijelaskan bahwa kitab ini tidak lain adalah kitab kecil yang Allah telah menggampangkan kitab ini bisa disusun. Walaupun kecil, tapi kitab ini adalah kitab yang menjelaskan sesuatu yang wajib dipelajari dan wajib mengajarkannya dan mengamalkannya. Jadi memang kewajiban itu 3: belajar, mengamalkan, dan mengajarkan. Atau belajar, mengajarkan, mengamalkan. Silakan. Jadi 3 kewajiban itu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi umat Islam, laki-laki atau perempuan. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Jadi selama hidup wajib. Nah, kitab ini menjelaskan hal itu, menjelaskan sesuatu yang wajib dipelajari, wajib mengajarkan, dan wajib mengamalkan. Siapa yang wajib? Bagi siapa? Bagi siapapun, baik orang khos atau orang awam. Nah, ini. Nah, wajib itu apa? Nah, sekarang kita teruskan. Al-wajibu, wajib itu adalah ma, adalah perkara atau sesuatu, wa'adah, yang telah berjanji Allahu subhanahu fa'ilnya. Berjanji kepada siapa? Fa'ilahu, kepada eng atau maf'ulnya, kepada yang melakukannya. Kembali ke ma. Jadi al-wajibu bentuk kalimatnya isim fa'il. Al-wajibu al-fa'ilun, al-wajibu. Karena apa? Karena mengawali pembicaraan, maka al-wajibu kita lihat sebagai mubtada. Tining. Nah, kata orang Madura tining, orang Jawa utawi, ya, orang Indonesia, bahasa Indonesia adapun. Al-wajibu dan adapun. Nah, berarti wawunya ini wawu apa? Wawu bisa wawu pendahuluan. Al-wajibu, adapun yang wajib atau perkara yang wajib, atau adapun yang dinamakan wajib itu ma. Nah, ini ma adalah perkara. Ma adalah perkara. Berarti ma ini jenis kalau bentar ya, ada telepon. Al-wajibu adapun perkara yang wajib. Jadi isim fa'il itu kan kalau kita yang menghafal itu fa'ilun yang apa? Fa'ilun yang apa? Yang berbuat. Iya, isim fa'il. Nah, fa'ilun yang berbuat, maf'ulun atau yang bekerja. Fa'ilun yang bekerja, maf'ulun yang dikerjakan. Nah, untuk mempertegas maknanya, ketika tadinya membahas masalah, umpama katakanlah masalah hewan, maka ketika ada kata fa'ilun, hewan yang bekerja. Kalau bicara masalah manusia, maka fa'ilun, manusia yang bekerja. Kalau umpama benda mati, bisa benda yang bekerja, atau bisa batu yang bekerja, bisa digitukan langsung. Ya. Kalau di hafalannya kan kita hanya menghafal fa'ilun yang bekerja, maf'ulun yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan, apa yang bekerja, nah itu bisa ditegaskan sebelum itu, tergantung dengan apa yang dibicarakan. Kalau tadi awalnya bicara tentang benda, ya berarti perkara yang bekerja, atau perkara yang menolong, perkara yang ya dan sebagainya. Ya bisa dipahami gitu. Kadang fa'ilun yang
bekerja. Seperti ini al-wajibu ya kan, al-wajibu atau wajibu isim fa'il. Wajibun, yang wajib. Nah, ini bicara tentang apa? Kan tentang masalah definisi. Maka al-wajibu adapun yang dinamakan wajib, nah bisa begitu. Adapun yang apa al-wajibu adapun wajib itu. Al-wajibu adapun yang wajib, adapun yang dinamakan wajib apa? Al-wajibu adapun perkara yang wajib itu. Nah begitu ya. Adapun perkara yang wajib itu. Adapun yang dinamakan yang wajib itu atau begitu. Ma adalah perkara wa'ada yang telah berjanji Allahu subhanahu fa'ilahu kepada pelaku atau yang berbuat perkara tersebut, berjanji dengan apa? Bisawabi, dengan ganjaran, dengan pahala. Bi huruf jar ya. Iya. Lihat terus huruf jar ini di mana-mana tidak mungkin berdiri sendiri. Ya, tidak mungkin berdiri sendiri. Kecuali nanti ada pengecualian. Nah, ini huruf jar yang asli itu tidak berdiri sendiri. Ketika dikatakan bisawabi dengan apa? Dengan pahala, itu dengan dari mana kan? Jadi wa'adallahu telah berjanji. Nah, berarti bertakluk atau berhubungan dengan wa'ada. Telah berjanji Allah subhanahu berjanji dengan apa? Nah, berarti bisa diulang bisawabih dengan ganjaran. Wa tawa'adah, dan mengancam ya, tawa'adah itu mengancam. Siapa yang mengancam? Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Ini fi'il madi ikut wasan tafa'alah ya, tafa'alu tafa'ulan tafa'ala ya. Tawa'adah berjanji. Fa'ilnya mutawa'ah. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan ber. Ketika janji ya berjanji ya. Wa tawa'adah, dan berjanji. Siapa yang berjanji? Allah subhanahu fa'ilnya disimpan. Allah subhanahu tarikahu, kepada yang meninggalkan. Ing kepada tarikun isim fa'il yang meninggalkan. Nya apa? Nyama ini perkara ya. Mengancam dengan apa? Bil ikobi, dengan ikob, dengan siksa. Bil ikobi, dengan siksa. Ikop. Artinya ikop siksa. Siksa. Isim ini berarti isim mufrad ya. Ikobun, ikob, siksa. Mong ikoba nih. Ya berarti ikoba nih. Apa? Isim tasniah. Ikoba ini atau ikoba ini. Ke sana ya. Di bil ikob, dengan siksa. Samai ini samai ikut wasan fa'ala. Samaya. Iya. Ke sana ya. Samaya. Terus ketemu dengan dhamir rafa mutaharrik ta. Tuh atau ti atau ta nanti. Maka sebelumnya ini atau lam fi'ilnya dimatikan. Seperti darabah, darabtuh, nasartuh. Iya. Jadi fi'il madi ketika ketemu dengan ta yang bermakna aku atau kamu, iya, laki-laki kamu perempuan, atau kami, sama itu, sama itu, sama ita, samaina kan ke sana ya. Maka dimatikan mabni sukun, dimatikan fa fiilnya. Apa? Lam fiilnya. Nah, ini sudah ada sebenarnya itu fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna kan itu ya. Fa'alta, fa'alti, fa'altu, fa'alna. Hu domir. Wasamma itu, dan menamakan tuh sopo ingsun hu ing kitab ini, ing apa? Ing juz'un latifun atau ing kitab ini menamakan sulam. Nah, sulamat taufik ila mahabbatillah ala tahqiq. Sulam taufik, tangga pertolongan. Walaupun apa? Dua. Sulamnya kan nama ya. Nah, terus termasuk ikut wazan gitu ya. Sulam. Iya. Jadi sulam ini kan tangga. Berarti telah tangga akan tangga kan nggak bisa begitu. Coba. Telah tangga akan tangga yang tangga. Berarti kalau nggak bisa ditasref, berarti termasuk isim jamin. Isim jamin itu bentuknya terserah berarti.
nggak ada nggak ada apa, nggak ada kiasinya, nggak ada anjir-anjirnya, ada ratoran lah. Jadi kalau tangga menurut bahasa Arab ya sulam gitu, bukan silam, bukan salam, bukan yang lainnya. Berarti ini wazannya ya wazan fu'alun, umpama begitu kan, bisa begitu fu'alun. Tapi bukan kiasi dari mana, bukan apa pecahan dari mana, enggak kita. Seperti hajarun ya. Hajarun kurusan apa? Hajarun ya fa'alun. Hajarun fa'alun. Lo kok tahu ikut urusan fa'alun hajarun itu, bukan hijarun, bukan hujarun. Iya, karena batu bahasa Arabnya kan hajarun. Ya, karena direka dari sana, dipahami, ditelusuri, dipahami di sana. Arti aslinya. Arti pembawaan aslinya. Jadi kalimat Arab itu ada yang bisa ditasrif, ya mutasarrif bisa ditasrif, tapi ada yang nggak ditasrif. Ada yang sudah segitunya dipakai, nggak bisa dikembangkan kemana-mana lagi. Ya seperti ya apa? Seperti insanun, saburatun, mistaratun, ya. Itu semua kan sudah datangan segitunya, sudah sesuai cetakan awalnya. Dengan kata lain sudah semaunya orang Arab gitu loh. Ketentuan. Iya. Orang Arab kalau bilang penggaris apa? Ya mistorotun, bukan masto, bukan mustoto dan lainnya. Nah, demikian sulam ini. Sulamat taufik, tangga taufik pertolongan. Ya. Nah, kalau taufik ini pertolongan ini pecahan. Bisa ditasrif. Bisa tasrif. Yaitu waffaqa yuwaffiqu taufiqun fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Berarti waffaqa yuwaffiqu taufiqan taufiqatan taufaqan tifaqan muwaffaqan fa huwa muwaffiqun wa taka muwaffiqun waffiq la tuwaffiq muwaffaqun. Nah, ke sana. Berarti tasrifannya ini ikut yang apa? Yang mazid, yang tambahan dari sulasinya. Sulam taufik, tangga pertolongan, ila mahabbatillah, ila huruf jar mahabbah. Nah, mahabbah itu cinta. Masdar berarti ya. Dekat apa? Mahabbah. Habib, asalnya habib ya. Mahabbatillah, cinta Allah. Ala tahqiq, atas sesungguhnya, atas sehaknya. Jadi kitab sulam ini ketika dia bicara atau menjelaskan tentang apa-apa yang wajib dipelajari, wajib disampaikan ke yang lain, diajarkan dan wajib diamalkan, maka inilah kitab inilah pantas sekali dinamakan dengan sulam taufik, yaitu tangga pertolongan untuk menggapai cinta Allah. Ala tahqiq dengan sebenarnya, atas seongkun dengan sebenarnya. Jadi kalau bisa mengamalkan ini, insya Allah akan menemukan rasa senang, cinta, sayang kepada Allah kembali sebagaimana dulu di alam arwah. As'aluh, ini as'aluh fi'il mudhari ya. Fa'ala. Dari kata sa'alah yas'alu. As'al. Sa'alah yas'alu. Oh. Iya, as'alu ya. Yang pakai alif ya. Bunga alif kan saya. Daraba yadribu adribu, nasra yansuru ansuru, saya. Mung sa'alah kan memohon. Berarti ketika fi'il mudhari mikir ke Fi'il mudhari. Kan fi'il mudhari. Berarti mikir de tasrifnya lugawi juga. Misalkan lugawi, iya. Untuk ngetawakin are siapa. Ya itu untuk mengetahui fa'ilnya. Iya. Fi'il madhi dan fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi itu ke lugawi nanti untuk mengetahui fa'ilnya. Dibentuk apa, seperti apa. Kalau fa'ilnya itu laki-laki satu atau laki-laki banyak, seperti apa bentuknya ketika dia itu fi'il madhi. Tinggal menghafal nasoru, berarti nasoro telah bekerja seorang laki-laki, telah menolong. Mong nasoro lanceng telah menolong dua orang laki-laki. Nasoru telah menolong banyak orang laki-laki. Kalau yang perempuan penolongnya, nasoro telah menolong seorang perempuan. Berarti memang harus hafal. Makanya kadang sebelum dijelaskan gini-gini kan memang akhirnya kita harus merujuk ke hafalan. Ya. As'alu sampai sampai selesai sini.
as'alu ya. Atau ganti ya? Iya. As'alu fil mudhari, as'alu kan memohon. Berarti saya memohon. Allah kepada Allah al-karimah yang karim. Karim itu pemberi. Apa ya? Lampe atau ada yang mengatakan mulia. Mohon apa? Ayyajalah semoga menjadikan sapa Allah dzalikah kepada kitab ini, kepada itu, dzalik itu apa? Itu juz'un latif kepada itu atau kepada kitab ini ya. Menjadikan kitab ini minhu anugerah dari Allah. Walahu ikhlas untuk Allah. Wa fihi dan di dalam Allah untuk kecintaan kepada Allah. Wa ilaihi dan untuk penghantar menuju Allah. Wa mujiban lil qurbi dan yang mewajibkan atau yang menjadi sebab lil qurbi untuk apa? Semak dekat kepada Allah. Wal zulfa dan dapatnya tempat yang bagus ladaihi di sisi Allah. Dan semoga dan ya ayyufiqh menolong sebab Allah wafaqah yufiqh man kepada orang wafaqah yang apa? Yang wafaqah yang apa? Yang belajar orang tersebut sapa wong alaihi kepada juz'un latifun ini. Menolong untuk apa? Bil amal untuk beramal bi muqtadahu dengan ketetapannya. Dengan apa? Dengan maksud dengan pembahasannya, dengan materi yang ada di sini. Summa kemudian setelah memahami mempelajari dengan materi ini Allah menolongnya at-taraqi akhirnya berlanjut untuk apa? Taraqi untuk apa? Untuk menaiki ya, untuk naik level gitu. Atau menjadi sebab bitawadudi untuk senang atau cinta bin nawafilih mengerjakan yang sunnah-sunnah. Liyahuza supaya mendapatkan orang tersebut hubbahu cinta Allah walahu dan mendapat pertolongan Allah. Walahu dan pertolongan Allah. Itu doanya pengarang kitab ini. Jadi sebenarnya kitab ini memang karangannya katakan orang wali karena sejak awal beliau itu sudah ngerti, sudah sangat paham bahwa semoga kitab ini ya dipahami bahwa kitab ini memang kitab yang Allah gampangkan. Jadi dia ngerti kalau dia itu tidak berupaya dengan sendirinya. Ya, yassarahullah yang telah Allah gampangkan itu. Juz'un latifun yassarahullah yang Allah telah menggampangkannya. Itu memahami kalau ini anugerah dari Allah. Sehingga apa? Tadi minhu walahu wa fihi wa ilaihi. Jadi semoga kitab ini walaupun secara tampaknya saya yang musannif yang menulis, yang menyusun dan seterusnya, tapi semoga ini betul-betul disadari minhu dari Allah sebenarnya, anugerah saja dari Allah. Nah, ini petikan doanya orang-orang yang sadar ini. Walaupun cang tibi lara sarah lam semalam terong ngarang kitab dia walaupun nih kene ngari. Sehingga abot cang tibi usaha tapi enje bukan itu melarang ke kitab ini adalah kitab yang disadari bahwa ini anugerah dari Allah dan untuk Allah wafi dan demi untuk di dalam Allah, maksudnya di dalam Allah itu fi mahabbatillah, dalam demi untuk kecintaan kepada Allah, ungkapan kecintaan kepada Allah. Nah itu wa ilaihi dan demi untuk bisa menghantarkan kepada Allah dan mengharuskan dekat kepada Allah dan mendapatkan tempat yang baik, yang bagus di sisi Allah. Itu doanya ya. Dan berikutnya berdoa kepada kita yang mempelajari kitab ini dengan materi-materi yang ada di kitab ini dipelajari sehingga berikutnya kita senang menjalankan kesunahan bin nawafil. Kenapa kok langsung kesunahan kok kewajiban? Kewajiban itu memang sudah seharusnya ya. Ketika sunatnya senang mesti wajibnya itu terbawa. Nggak mungkin orang sunnah kok wajibnya ditinggalkan. Itu ibaratnya orang mau nempel sesuatu tapi sesuatunya nggak ada yang ditempel. Punya tempelan tapi apa yang mau ditempel kalau nggak ada sesuatunya yang ditempel. Maka kewajiban itu diibaratkan sesuatu itu, barangnya itu yang ternyata bisa ada masalahnya, ada celahnya sehingga harus ditempel, harus diperbaiki. Nah itu sunnah-sunnahnya. Nah kalau sudah menjalankan sunnah maka akan mendapatkan cinta Allah dan pertolongan Allah.
diharapkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Oh, Kurang